Indonesia. Selamat datang di liputan khusus penerimaan mahasiswa baru jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia angkatan 2024. Perkenalkan, saya Azmi dan saya Mojam. Kami akan memandu teman-teman semua selama berlangsungnya rangkaian acara pada hari ini langsung dari studio. Acara ini menjadi momen bersejarah bagi para mahasiswa baru untuk mengenal lebih dekat lingkungan akademik, dosen, dan juga berbagai kegiatan inspiratif yang ada di jurusan kita tercinta. Nah, berbagai kegiatan telah dipersiapkan mulai dari upacara penerimaan, sambutan-sambutan, hingga liputan langsung dari lokasi. Betul sekali Mojang, dan saat ini upacara sedang berlangsung secara hikmat di lapangan utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, para dosen, staf akademik, serta seluruh mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Pagi ini kita berdiri bersama tidak hanya untuk menghormati simbol-simbol negara, tetapi juga untuk meneguhkan kembali semangat kita sebagai bagian dari dunia pendidikan. Sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia, tugas kita bukan hanya mengejar nilai dan kelulusan, kita sedang mempersiapkan menjadi pendidik masa depan, pendidik yang tidak hanya mampu mengajar, tetapi juga menjadi teladan dalam berpikir dan berbicara. Ingatlah, bahasa mencerminkan pikiran. Maka, jika ingin bangsa ini berpikir jernih, kita harus mulai dari menjernihkan bahasa yang kita gunakan dalam tulisan, dalam ucapan, dan dalam ruang digital. Maka hari ini saya mengajak kita semua untuk menjadikan bahasa sebagai alat perjuangan. Berjuang untuk menanamkan nilai-nilai, membela kebenaran, dan membangun masa depan yang lebih cerah. Terima kasih atas perhatian dan semangat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para dosen dan staf jurusan, yang saya cintai dan saya banggakan para mahasiswa baru angkatan 2024. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada hadirat alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kita kesehatan, keberkahan dan keselamatan, dan bisa kita bertemu di upacara penerimaan mahasiswa baru yang meriah ini. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pembahasan. Selamat datang kepada mahasiswa baru angkatan 2024 di jurusan ini. Kalian mahasiswa-mahasiswa hebat yang terpilih menjadi orang-orang yang baik dan cerdas, karena banyak sekali orang-orang yang ingin masuk ke jurusan ini. Tentunya kalian harus jangan menyia-nyiakan kesempatan ini. Di sini saya akan menekankan 3 hal penting. Yang pertama yaitu integritas. Jujur dalam berpikir, bertindak, dan bertanggung jawab terhadap tugas akademik maupun pribadi. Yang selanjutnya yaitu komitmen belajar. Sini itu kalian sudah menjadi seorang mahasiswa yang dituntut untuk tekun, disiplin, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Tidak seperti zaman SMA atau sekolah-sekolah. Selanjutnya yaitu kalian itu harus bangga terhadap bahasa dan budaya bangsa. Jadilah mahasiswa yang mencintai bahasa Indonesia, bukan hanya karena kewajiban akademik, tetapi karena kesadaran bahwa bahasa adalah jati diri kita. Akhir kata, selamat menjalani masa perkuliahan. Gunakan waktu sebaiknya untuk tumbuh, belajar, dan berproses menjadi pendidik bahasa di negara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia serta mahasiswa baru jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia yang saya banggakan. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat hari ini untuk menyambut mahasiswa baru jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia angkatan 2024. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada kalian semua. Selamat karena telah menjadi bagian keluarga besar jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Mulai hari ini perjalanan kalian sebagai mahasiswa bukan hanya sekedar duduk di bangku kuliah saja, tetapi di sini kalian sebagai mahasiswa akan belajar mandiri, bertanggung jawab pribadi terhadap diri kalian sendiri, tentunya juga akan selalu berintegritas. Jadilah mahasiswa yang aktif, berpikir kritis, dan terbuka terhadap perubahan. Manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kami para dosen siap untuk membimbing perjalanan akademik kalian. Tetapi kalian harus ingat bahwasannya keberhasilan akan ada di tangan kalian sendiri. Selamat menempuh jenjang pendidikan tinggi, semoga kalian sukses dan menjadi insan yang bermanfaat bagi masyarakat. Sekali lagi, selamat datang dan selamat menempuh perjalanan akademik. Semoga kalian tidak hanya cakap berbahasa, tetapi bisa bijak dalam berpikir dan bertindak. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati staf dosen, staf pengajar, dan mahasiswa baru Universitas Siliwangi tahun 2024 dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada hadirat Allah yang Maha Pengampun. Salawat bertangkaikan salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada Nabi dalam Ani Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini adalah momen yang istimewa. Kalian para mahasiswa baru Universitas Siliwangi telah melewati berbagai seleksi yang tidak mudah. Dengan penuh rasa bangga saya ucapkan selamat datang di Universitas Siliwangi, sebuah institusi yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga ilmu membentuk karakter dan mental yang kuat. Menjadi mahasiswa bukan hanya sekedar status, melainkan amanah dan tanggung jawab. Di sini kalian akan belajar, berkembang, dan mempersiapkan diri untuk menjadi seorang pemimpin di masa depan yang tidak hanya berkontribusi bagi diri sendiri, tetapi bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Kami segenap Civitas Akademika Universitas Siliwangi berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dalam mendampingi perjalanan akademik kalian. Namun ingatlah, keberhasilan tidak hanya bergantung pada sebuah universitas, tetapi pada diri kalian, yaitu kedisiplinan, usaha, dan kejujuran yang ada pada dalam diri masing-masing. Akhir kata, selamat menempuh pendidikan di Universitas Siliwangi. Jadilah mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki moralitas yang tinggi. Sekian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu pemimpin fakultas dan universitas, para dosen, staf akademik, serta seluruh panitia penyelenggara, dan yang saya banggakan teman-teman mahasiswa baru angkatan 2024. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam rangka upacara penyambutan mahasiswa baru. Perkenalkan, saya Monita Irni Supian, Ketua Angkatan 2023, mewakili seluruh teman-teman mahasiswa untuk menyampaikan rasa bangga dan bahagia atas kedatangan kalian semua sebagai bagian dari keluarga besar jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Siliwangi.
Hari ini adalah awal dari perjalanan panjang yang penuh tantangan, pembelajaran dan juga pertumbuhan. Kampus ini bukan hanya tempat belajar, tetapi juga tempat kita menemukan jati diri, membentuk karakter, dan membangun masa depan. Kami percaya kalian adalah orang-orang terpilih yang membawa semangat, mimpi, dan potensi yang luar biasa. Jangan takut untuk bermimpi besar, untuk mencoba hal-hal baru, dan untuk gagal, karena dari situlah kita tumbuh. Sebagai kakak tingkat, kami siap menjadi teman, sahabat, sekaligus rekan perjuangan kalian. Jangan sungkan untuk bertanya, berbagi, dan saling mendukung. Mari kita ciptakan lingkungan belajar yang inklusif, kolaboratif, dan menginspirasi. Akhir kata, selamat datang di keluarga baru jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Siliwangi. Selamat menjalani perjalanan baru sebagai mahasiswa. Semoga kita semua dapat tumbuh bersama dan membawa nama baik alma mater tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari kami, mahasiswa angkatan 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para wakil rektor, dekan, dan dosen, serta tenaga pendidikan jurusan Bahasa Indonesia. Juga yang saya banggakan mahasiswa baru tahun akademik 2024, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita senantiasa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama Civitas Akademika Universitas Siliwangi, saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh mahasiswa baru di kampus tercinta ini. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan panjang, perjalanan intelektual, pribadi, dan sosial menuju masa depan yang lebih cerah. Mahasiswa yang saya banggakan, memasuki dunia perguruan tinggi bukan sekedar soal mengejar gelar akademika semata. Ini adalah ruang bagi kalian untuk tumbuh menjadi insan kritis mandiri, serta peduli terhadap lingkungan sekitar. Di sini kalian akan belajar bukan hanya dari buku, tetapi dari pengalaman, diskusi, riset, serta pengabdian dan interaksi dengan berbagai latar belakang. Perubahan zaman semakin cepat. Dunia kerja, dunia usaha, dan masyarakat luas membutuhkan lulusan yang terbaik, adaptif, kreatif, dan beretika. Karena itu, manfaatkanlah peluang ini di kampus tercinta ini, bergabunglah dalam organisasi, ikuti seminar, dan juga gali minat penelitian dan bangun jaringan pertemanan yang sehat. Namun ingatlah, kebebasan dunia kampus juga harus diiringi dengan rasa penuh tanggung jawab. Kebebasan berpendapat serta berekspresi dalam berpikir harus tetap dibangun dan dilandasi oleh etika dengan nilai-nilai luhur bangsa. Kami para dosen dan tenaga pendidikan hadir untuk membimbing kalian semua. Jangan ragu untuk bertanya, berdiskusi, dan berkolaborasi. Mari kita wujudkan kampus ini menjadi sebagai rumah bersama untuk tumbuh dan berkembang. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan selamat datang. Mari kita jalani perjalanan ini dengan semangat dan tanggung jawab, kerja keras, dan penuh harapan. Selamat datang di Universitas Siliwangi. Selamat datang di masa depan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk mengetahui kegiatan lebih lanjut, kita langsung saja terhubung dengan reporter kita di lokasi. Lulu, bagaimana kondisi di sana? Pagi pemirsa, saya Nenglulu Najwa Agnia melaporkan langsung dari lapangan utama Universitas Siliwangi, tempat diselenggarakannya upacara penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2024. Sejak pukul pagi tadi, ribuan mahasiswa baru berdatangan dengan penuh semangat. Mengenakan batik, para mahasiswa tampak antusias mengikuti rangkaian penyambutan resmi ini. Upacara tepat dilaksanakan pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Acara juga dimeriahkan oleh penampilan seni mahasiswa yang akan dilanjutkan dengan kegiatan PKKMB untuk beberapa hari ke depan. Demikian laporan langsung di lokasi. Saya Nenglulu Najwa Agnia melaporkan untuk Siliwangi News. Kembali ke studio. Sobat Eksatasia, perjalanan hari ini belum selesai. Kita memasuki acara berikutnya yang juga penuh inspirasi dan semangat baru,
Ya, seminar inspiratif siap menemani kalian dengan kisah bermakna dari para dosen, alumni, dan juga motivator hebat. Seminar ini menjadi momen penting bagi mahasiswa baru untuk menumbuhkan motivasi dan semangat berkarya di dunia kampus. Nah, untuk mengetahui bagaimana kondisi di lokasi seminar saat ini, kita sudah terhubung dengan rekan kami yang ada di sana. Langsung saja kita simak liputan dari Asep dan Desa Jaya langsung dari lokasi seminar. Halo, selamat pagi. Dengan saya Asep dan Desa Jaya melaporkan di Universitas Siliwangi. Dalam acara seminar inspiratif dengan tema Bahasa sebagai Pilar Pendidikan dan Identitas Bangsa agar menemukan tujuan lewat bahasa dan sastra. Seminar ini dimeriahkan oleh deretan para penceramah dan para motivator. Para peserta pun menunjukkan antusias yang sangat luar biasa. Tidak lupa pemaparan laporan dari ketua dan penanggung jawab seminar inspiratif ini. Dan seminar ini sebagai sarana untuk membangun rasa percaya diri dan semangat untuk menjalankan kehidupan baru di Universitas Siliwangi. Dari Universitas Siliwangi, saya Asep Dendi Sanjaya melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, para narasumber yang telah berkenan hadir, para motivator yang inspiratif, dan seluruh peserta seminar yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan seminar pada hari ini dengan tema yang sangat inspiratif dan bermanfaat. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan saya Gina Ajkiastiani dan saya Widya Kamilasati sebagai pembawa acara yang akan membacakan susunan acara seminar pada hari ini. Adapun susunan acara seminar pada hari ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Laporan kegiatan oleh Ketua Panitia Seminar, 3. Laporan kegiatan oleh penanggung jawab seminar, 4. Ceramah, 5. Pidato, 6. Penutup. Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Untuk mengefektifkan waktu, kepada Ketua Panitia Seminar yaitu Saudari Nisa Samratul Fauzia kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas berkat dan rahmat karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan acara seminar pada hari ini. Untuk tema seminar hari ini yaitu bahasa sebagai pilar pendidikan dan identitas bangsa dan menemukan tujuan lewat bahasa dan sastra. Selanjutnya, perkenalkan, saya sebagai panitia menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut. Yang pertama, nama kegiatan. Nama kegiatan seminar penerimaan mahasiswa baru yang bertema bahasa sebagai pilar pendidikan dan identitas bangsa agar dapat menemukan tujuan lewat bahasa dan sastra. Selanjutnya, tempat pelaksanaan. Hari Jumat tanggal 16 Mei 2024. Waktu pelaksanaan pukul 8.00 sampai 13.00. Tempat pelaksanaan Mandala Universitas Siliwangi. Tujuan kegiatan memberikan wawasan awam tentang dunia perkuliahan, menemukan nilai-nilai karakter dan integritas,
menumbuhkan semangat berpartisipasi dan berkontribusi bagi masyarakat. Selanjutnya, narasumber untuk yang pertama, Dr. Andi Wijaya MTB sebagai Rektor Universitas Siliwangi, Siti Nur Hadiza SPSI sebagai Psikologi Pendidikan, dan alumni Ade Muhlis Ramdhani sebagai alumni Universitas Siliwangi. Selanjutnya jumlah peserta. Seminar ini diikuti oleh 549 peserta yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, dan alumni. Selanjutnya, rangkaian kegiatan. Kegiatan dimulai dengan pembukaan, sambutan, pemaparan materi oleh narasumber, dan sesi tanya jawab hingga penutupan. Selanjutnya, hasil yang dicapai berdasarkan evaluasi yang kami lakukan, kegiatan berjalan dengan lancar dan mendapatkan antusiasme tinggi dari para audiens. Diharapkan materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan memotivasi bagi peserta untuk terus berkembang. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini, baik secara moral maupun material. Sekian sambutan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Nisa atas laporan yang telah disampaikan. Selanjutnya, marilah kita simak laporan kegiatan dari penanggung jawab seminar. Kepada Saudari Salma Hana, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Rektor Universitas Siliwangi beserta jajarannya, yang kami hormati para narasumber, tamu undangan, serta seluruh peserta seminar yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kegiatan seminar penerimaan mahasiswa baru yang bertemakan bahasa sebagai pilar pendidikan dan identitas bangsa agar dapat menemukan tujuan lewat bahasa dan sastra ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Perkenalkan, saya selaku penanggung jawab seminar yang akan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut. Nama kegiatan seminar penerimaan mahasiswa baru yang berjudul Bahasa sebagai Pilar Pendidikan dan Identitas Bangsa agar dapat menemukan tujuan lewat bahasa dan sastra. Tepat pelaksanaan Sabtu 16 Mei 2025 pukul 8 sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung Mandala Universitas Siliwangi. Latar belakang kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian program orientasi mahasiswa baru dengan tujuan untuk memperkenalkan lingkungan kampus serta membentuk semangat dan karakter mahasiswa baru agar siap menghadapi dunia perkuliahan. Tujuan kegiatan memberikan wawasan awal tentang kehidupan kampus, menanamkan nilai-nilai karakter dan integritas, dan menumbuhkan semangat berprestasi dan berkontribusi bagi masyarakat. Kegiatan ini yang akan dinarasumberkan oleh Dr. Andi Wijaya, Magister Pendidikan, selaku Rektor Universitas, Siti Nur Hadiza, Sarjana Psikologi, dan alumni berprestasi Budi Santoso, lulusan terbaik tahun angkatan 2023. Jumlah peserta seminar ini berkisar 350 peserta yang terdiri dari pelajar,
mahasiswa dan masyarakat umum. Kegiatan ini dimulai dengan pembukaan, sambutan, pemaparan materi oleh narasumber, sesi tanya jawab hingga penutupan. Berdasarkan evaluasi yang kami lakukan, kegiatan ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan antusiasme tinggi dari peserta. Diharapkan materi yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan motivasi bagi peserta untuk terus berkembang. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini, baik secara moral maupun material. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas laporan yang telah diberikan. Semoga menambah pemahaman kita tentang tujuan dan manfaat kegiatan ini. Kini kita akan memasuki acara inti, yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh narasumber hebat. Kepada narasumber Bintang Mukana, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak dan Ibu guru dan teman-teman yang saya banggakan dan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini yang insyaallah Allah muliakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sedikit ceramah yang bertemakan bahasa sebagai pilar pendidikan dan identitas bangsa dan menemukan tujuan lewat bahasa dan sastra. Saudara-saudara sekalian, bahasa adalah alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Namun, lebih dari sekadar alat komunikasi, bahasa juga merupakan pilar utama pendidikan dan penentu identitas suatu bangsa. Bayangkan, bagaimana pendidikan bisa berlangsung tanpa bahasa? Seluruh ilmu pengetahuan disampaikan melalui bahasa, baik lisan maupun tulisan. Guru menyampaikan pelajaran dengan bahasa, siswa memahami materi juga dengan bahasa. Oleh karena itu, kemampuan berbahasa yang baik sangat menentukan kualitas pendidikan. Sebagai pelajar dan generasi penerus bangsa, mari kita jadikan bahasa sebagai kekuatan. Kita tingkatkan kemampuan berbahasa. Kita lestarikan bahasa daerah dan kita banggakan bahasa Indonesia sebagai identitas kita. Lebih dari itu, bahasa juga mencerminkan jati diri bangsa, bahasa Indonesia. Misalnya, bukan hanya alat pemersatu dari Sabang sampai Merauke, tetapi juga simbol pendidikan, simbol kebanggaan dan kedaulatan kita sebagai bangsa yang merdeka. Oleh karena itu, menjaga dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar adalah bentuk cinta tanah air. Mari kita mungkin cukup sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh narasumber atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Selanjutnya, marilah kita simak sesi motivasi yang akan dibawakan oleh para motivator yang sangat inspiratif. Kepada para pemateri yaitu Cici Farida, Lutfi Amalia Nur, Hania Halwa Humaira, Kaisa Nabila Putri, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hangat untuk seluruh mahasiswa baru jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Terima kasih kepada Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi pemateri sekaligus motivasi mahasiswa baru yang akan menempuh pendidikan selama 4 tahun lamanya. Nah, teman-teman, hari ini kita bisa berkumpul di seminar inspiratif kali ini. Kalian tidak hanya mendengarkan saja, tetapi untuk menemukan tujuan dan menemukan alasan. Tentu kalian masuk di jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia ini memiliki tujuan dan alasannya masing-masing, kan? Seperti itu. Nah, kita bisa menemukan tujuan dan alasan itu dari jurusan ini melalui bahasa dan sastra. Nah, apa sih bahasa itu? Bahasa itu bukan hanya sekedar alat komunikasi saja, tetapi sebagai jembatan cermin. Jembatan antara hati dan dunia. Nah, kata yang kita tulis,
setiap kalimat yang kita ucapkan itu adalah jejak perjalanan kita memahami hidup. Lalu sastra itu apa? Sastra itu bukan hanya sekedar cerita saja, tetapi untuk suara nurani, di mana sekarang kita di tengah gelapnya di tengah gelapnya pencarian makna gitu, seperti puisi, cerpen, drama, semuanya itu mengajarkan kita bahwa setiap manusia itu mempunyai cerita dan setiap cerita itu mempunyai nilai. Nah, coba deh, pasti kalian masih bertanya gitu, apa sih yang akan saya lakukan dengan gelar bahasa Indonesia ini? Coba dibalik pertanyaannya, apa sih yang bisa saya lakukan di dunia ini lewat kata-kata saya? Nah, karena di dunia ini, bangsa ini dibangun bukan hanya dari logika saja, tetapi dari rasa, oleh rasa. Nah, oleh mereka yang mampu menulis, oleh mereka yang mampu berbicara dan menginspirasi. Coba deh, lihat sastrawan yang ada di Indonesia, seperti Hairil Anwar, Pramudia Anantatur, dan B.S. Hendra. Mereka itu tidak membangun gedung, tetapi mereka membangun kesadaran. Dan kalian pun pernah mendengar bahwasanya setiap karya-karya kita, meskipun kita meninggal atau mati, karya-karya kita akan tetap hidup gitu. Dan sastrawan-sastrawan dari karya-karyanya masih tetap ada gitu sampai saat ini dan mempengaruhi kita seperti itu. Jadi kesimpulannya teman-teman, temukan tujuan kamu dan alasan kamu dari bahasa dan sastra. Yang pertama tulis, karena tulisanmu dapat membuat jembatan perubahan. Yang kedua bicara, karena suaramu akan menyalakan harapan. Dan yang ketiga membaca, karena membaca kamu bisa memahami hidup dan akhirnya kamu bisa memahami dirimu sendiri. Nah, jadi ingatlah teman-teman, bukan besar atau kecil jurusanmu menentukan masa depanmu, tetapi seberapa besar hidup kamu mau memaknai hidup atau memaknai apa yang kamu pelajari saat ini. Jadi bahasa dan sastra itu bukan hanya pelajaran saja, tapi jalan untuk menemukan dirimu dan mengubah dunia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Teruslah berkaryalah dengan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Halo semuanya, saya alumni dari program studi pendidikan bahasa Indonesia. Dulu saya sama seperti kalian, duduk di tempat yang sama dan memiliki rasa yang sama. Rasa kebingungan, rasa takut, rasa penuh harapan, bahkan ada rasa sedikit takut untuk melewati dunia perkuliahan. Hari ini saya berdiri di sini bukan untuk menggurui, tapi untuk berbagi. Karena saya tahu setiap dari kalian mempunyai potensi besar yang menunggu untuk dicapai. Tidak semua hal harus berjalan dengan sempurna, tetapi yang terpenting adalah kita harus terus bergerak dan harus terus belajar. Kampus ini memberikan banyak sekali ruang untuk berkembang, tidak hanya dalam hal akademik, tetapi dalam hal kepemimpinan dan komunikasi. Komunikasi merupakan suatu hal yang penting yang harus kita asah. Dengan komunikasi, kita harus menggunakan bahasa. Nah, bahasa sendiri merupakan fondasi utama dalam proses pendidikan. Melalui bahasa, manusia dapat menyampaikan ide, memahami konsep, dan membangun relasi pengetahuan yang kompleks. Tanpa bahasa, proses belajar mengajar akan kehilangan arah dan makna. Karena bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tapi juga sebagai medium berpikir. Saya percaya setiap dari kalian adalah calon-calon pemimpin besar, calon-calon penulis, calon-calon seniman, dan calon-calon pemimpin yang hebat. Tapi tentunya itu semua tidak datang secara mudah. Kuncinya adalah kita harus terus konsisten untuk belajar dan kita harus terus menjalaninya dengan sabar dan ikhlas. Jangan ragu untuk terlibat dalam kegiatan kampus, aktiflah, berkaryalah, dan bangun relasi. Percayalah, hal-hal kecil yang kalian lakukan hari ini akan membentuk masa depan kalian kelak. Akhir kata, selamat menikmati perjalanan dunia perkuliahan. Jangan hanya hadir di kelas, tapi hadirlah untuk berbahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mempersilahkan saya untuk mengisi materi dan menginspirasi kalian semua. Sebelumnya saya akan sedikit menyinggung tentang sastra Indonesia, yaitu sastra Indonesia adalah disiplin ilmu yang mempelajari karya sastra yang berisi tentang puisi, novel, serta naskah dan sebagainya. Lewat bahasa dan sastra, kita dapat belajar memahami diri kita. Setiap kata yang kita tulis, setiap puisi yang kita baca itu adalah refleksi untuk isi dan pikiran kita. Bahasa memberikan kita suara, sedangkan sastra memberikan kita makna. Dalam proses menulis dan membaca, kita tidak hanya belajar tentang ejaan, tetapi juga belajar tentang menemukan jati diri kita. Bahasa bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga sebagai jendela untuk masuk ke dalam pikiran, ke dalam perasaan, serta ke dalam identitas manusia. Ketika kita menulis, secara tidak langsung kita sedang mencerminkan isi batin kita, dan ketika kita membaca karya sastra, kita sedang melihat potret kehidupan baik yang nyata maupun yang imajinatif. Yang menggambarkan nilai-nilai konflik, nilai harapan, serta ketakutan manusia. Bahasa dan sastra juga menyediakan ruang untuk kita berkembang dan menumbuhkan keyakinan bahwa diri kita bermakna. Kita hidup tidak hanya berlangsung begitu saja, tetapi juga harus hidup dengan kesadaran yang penuh. Dengan demikian, melalui bahasa dan sastra kita dapat memahami bukan hanya sekedar kita menjadi apa. Kita belajar menerima kekurangan serta merayakan keunikan dan menemukan arah hidup. Dan dari sanalah perjalanan menemukan tujuan sejati dimulai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi sekaligus memotivasi kalian semua. Adik-adik yang saya banggakan, hari ini saya berdiri di hadapan kalian bukan hanya sebagai alumni, tetapi sebagai seorang yang pernah mencari arah dan tujuan sama seperti kalian sekarang. Dulu saya bertanya-tanya, kenapa harus belajar bahasa dan sastra? Tapi semakin saya belajar, saya menyadari bahwa bahasa bukan hanya soal berbicara atau menulis, melainkan tentang memahami dan dipahami. Sastra bukan sekedar cerita, tapi jendela untuk mengenal emosi, kehidupan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Lewat sastra saya belajar menyampaikan gagasan dan dengan percaya diri. Lewat sastra saya belajar merasakan dan menghargai pengalaman hidup orang lain. Dari sanalah saya mulai menemukan arah, menjadi seseorang yang ingin terus berbagi makna melalui pendidikan dan tulisan. Tujuan itu tidak selalu datang tiba-tiba. Kadang ia tersembunyi dalam satu buku yang kamu baca, dalam satu puisi yang menyentuh hati, atau dalam satu kalimat yang membuatmu berpikir. Maka jangan pernah berhenti membaca dan menulis. Karena di antara kata-kata itulah kamu bisa menemukan cerminan dirimu dari masa depanmu. Tetap semangat, terus belajar, dan percayalah bahwa bahasa dan sastra bisa menuntunmu pada jalan yang paling bermakna. Yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh motivator atas inspirasi dan semangat yang telah dibagikan. Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah semua rangkaian acara seminar sudah selesai. Semoga semua ilmu dan motivasi yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita, baik di dunia pendidikan maupun di kehidupan nyata. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seru banget ya rangkaian seminar tadi.
Tapi Sobat Disatrasia, kita masih punya satu acara terakhir yang gak kalah menarik. Ya, ini dia Festival Lomba Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, tempat di mana para mahasiswa baru menunjukkan bakat mereka di berbagai bidang. Ya, mulai dari pidato, ceramah, stand up komedi, sampai mendongeng, semua acara ini akan memeriahkan festival pada hari ini. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita langsung lihat suasana di lokasi lomba bersama rekan kita, Syifa Agustina. Masih semangat? Luar biasa. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan seminar yang penuh inspirasi, dan sekarang saatnya masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu nih, yaitu Festival Lomba Mahasiswa Baru Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Acara ini masih berlangsung di gedung DSI, jadi tetap stay tune dan jangan kemana-mana ya, karena sebentar lagi akan ada penampilan seru dari teman-teman mahasiswa baru yang luar biasa berbakat. Tepuk tangan untuk semuanya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya dipanggil Natalia. Saya adalah Nurhayati Putri. Kita berdua akan menemani teman-teman semua selama acara berlangsung. Jadi jangan bosan ya teman-teman. Ya.
Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, rekan-rekan mahasiswa, panitia, dewan juri, dan peserta lomba yang saya banggakan. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya, kegiatan Festival Lomba Mahasiswa Baru, program pendidikan studi pendidikan bahasa Indonesia dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Saya selaku penanggung jawab lomba dengan ini menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan. Tujuan kegiatan festival ini bertujuan untuk menyalurkan bakat, potensi, dan ekspresi kreatif mahasiswa baru dalam bidang berbicara, bercerita, dan berkomedi, sekaligus menumbuhkan rasa cinta terhadap bahasa Indonesia melalui medium yang menyenangkan dan edukatif. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2025 bertempat di Lab Diksatrasia Universitas Siliwangi. Jenis lomba yang disediakan, yang pertama adalah lomba pidato, yang kedua lomba ceramah, yang ketiga lomba stand up comedy, yang keempat lomba musik dongeng. Jumlah peserta, total peserta yang mengikuti lomba berjumlah 17 orang mahasiswa baru yang terbagi serata dalam 4 cabang lomba. Pelaksanaan kegiatan seluruh lomba dilaksanakan dengan tertib dan penuh semangat. Para peserta menunjukkan kemampuan yang sangat mengenaskan, mengesankan, mulai dari penyampaian pidato yang inspiratif, ceramah yang dalam, cerita yang menyentuh, hingga penampilan stand up yang membuat ruangan dipenuhi tawa. Ucapan terima kasih, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras, para juri yang telah meluangkan waktu dan tenaga, serta seluruh peserta yang telah menunjukkan antusiasme tinggi. Penutup, kami menyadari masih ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini, dan kami mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Semoga kegiatan ini memberi kesan positif dan bisa menjadi pengalaman yang berharga bagi kita semua. Demikian laporan kegiatan ini saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Jadi Sare Prima. Semoga semua perlombaan berjalan dengan lancar dan seru. Nah, ini dia ditunggu, kita masuk ke sesi lomba-lomba seru yang pastinya bikin penasaran. Pertama, kita mulai dari lomba pidato. Yuk kita berikan semangat untuk para peserta. Baik, untuk peserta, siapa aja nih Pak? Baik, untuk para pesertanya itu ada Rika Rosikawati, Tania Salvatore, Ratu Johan Salsabila, dan Aira Hamid Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa baru yang saya banggakan. Puji serta syukur kita kepada kehadiran Allah SWT karena atas rahmatnya dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dengan keadaan sehat walafiat. Saya Rika Rosikawati. Di sini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pendidikan untuk Masa Depan. Pendidikan bukan hanya kewajiban. Pendidikan adalah kunci untuk membuka masa depan. Melalui pendidikan, kita belajar berpikir, bersikap, dan bertindak bijak. Sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia, kita memiliki tanggung jawab yang sangat besar, di antaranya menjadi pendidik, penyampaian nilai, dan penjaga bahasa bangsa. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, pendidikan harus mampu menyiapkan kita menjadi pribadi yang adaptif, kritis, dan berkarakter. Kita tidak hanya dituntut cerdas secara akademik, tetapi juga bijak dalam menghadapi tantangan zaman. Mari kita belajar dengan semangat dan berkarya dengan tulus dan tumbuh menjadi generasi penerang. Karena masa depan ada di tangan orang-orang yang berpendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya dan semua dengan berkumpul dalam acara ini dengan keadaan berbahagia. Hari ini aku akan membahas sesuatu yang sangat penting namun seringkali diabaikan, yaitu tentang kesehatan mental remaja. Menurut WHO, 1 dari 7 remaja di dunia mengalami gangguan mental, mulai dari stres, kecemasan, depresi, dan berbagai keluarga, trauma pertemanan, trauma percintaan, dan juga efek lingkungan sosial yang sering membuat kita merasa kurang dari orang lain. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa melindungi terhadap kesehatan mental diri kita sendiri maupun orang-orang sekitar kita? Yang pertama, kenali diri sendiri. Kenali perasaan dan emosi. Jangan abaikan stres yang kita hadapi, namun kita cari tahu apa akibatnya. Yang kedua, kenali overthinking dan bandingkan diri dengan orang lain. Sosial media itu penuh dengan video highlight orang lain. Di balik foto yang seperti diri sendiri yang kita lihat, kita juga akan tahu kehidupan mereka yang sebenarnya. Jadi, jangan merasa kurang hanya karena kamu gak sesuai mereka. Yang ketiga, cari sebuah lingkungan yang sehat. Kalau lingkungan kamu yang terinfeksi dan bikin kamu semakin capek, udah saatnya kamu belajar pertemanan yang lebih sportif. Yang keempat, jangan pernah takut bagi kehadiran. Kalau berbagi pikiran banyak dan gak bisa mengumpulkan sendiri, gak ada salahnya ikut psikolog yang sebenarnya. Itu bukan berarti kamu alhamdulillah, tapi ada bukti kemudian bahwa kita sayang terhadap diri kita sendiri. Jadi, kesehatan mental itu bukan hal yang harus diremehkan. Kita semua punya masing-masing, tapi bukan lagi kita harus pada dirinya sendiri. Jangan pernah takut berngomong, jangan pernah takut bercerita, jangan pernah takut bercinta dan Tuhan. Karena kamu berharga, kamu sangat sebagai dan kamu gak sendirian. Dari sekarang, ini lebih peduli terhadap kesehatan diri, kesehatan mental diri kita sendiri dan orang-orang sekitar kita. Kalau ada kamu yang lebih peduli dengan diri, jangan cuma nanya kamu kenapa, tapi juga generasi juga dengar yang baik. Sebenarnya yang saya sampaikan, mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga kita semua bisa menjadi mahasiswa yang lebih peduli terhadap kesehatan mental. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Pelaksana dan yang saya hormati Dewan Juri, juga teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato tentang pergaulan bebas. Teman-teman, pergaulan bebas merupakan perilaku yang sangat menyimpang dari norma agama dan sosial, seperti seks bebas dan penyalahgunaan narkoba. Fenomena ini semakin marak terjadi di kalangan remaja akibat kurangnya kontrol diri dan pengaruh lingkungan. Dampak pergaulan bebas sangatlah berbahaya, seperti hancurnya masa depan, rusaknya moral generasi muda, dan penyebaran penyakit. Oleh karena itu, kita harus membentengi diri kita dengan pendidikan, dengan agama, dan lingkungan yang baik supaya tidak terjerumus kepada pergaulan yang salah. Teman-teman, pergaulan bebas bukanlah tanda kebebasan, melainkan awal dari permasalahan dalam hidup. Oleh karena itu, mari kita jaga diri kita, teman-teman kita, dan generasi yang akan mendatang dari pengaruh buruk lingkungan bebas. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan.
Semoga bermanfaat dan dapat menjadi pengingat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan banyak sekali limpahan rahmat dan juga kesempatan bagi kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara yang berbahagia ini. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang cukup singkat tentang pentingnya menuntut ilmu. Karena pada dasarnya, dengan ilmu, hidup kita akan lebih mudah dan juga berkah. Selain itu, ilmu juga bisa meninggikan derajat kita dan akan mendapatkan kebaikan di sisi Tuhan. Lalu, di dalam konteks yang lebih besar, ilmu juga dapat mendorong sumber daya manusia dari sebuah bangsa menjadi lebih baik lagi. Dengan sumber daya manusia yang mumpuni, maka suatu negara akan lebih maju dan masyarakat akan lebih sejahtera. Maka dari itu, dari yang masih kecil hingga tua, menuntut ilmu adalah hal yang wajib dilakukan. Jangan karena kita sudah mulai tua, lantas menjadi malas untuk menuntut ilmu. Karena ilmu itu memiliki arti yang sangat luas. Demikian pidato singkat tentang pentingnya menuntut ilmu, walaupun singkat, namun semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk peserta kelompok. Luar biasa sekali ya. Nah, sekarang ada yang tahu selanjutnya lomba apa, teman-teman? Ceramah. Betul sekali. Sekarang lanjut ke lomba ceramah yang tak kalah menarik. Ayo kita berikan tepuk tangan kepada peserta lomba ceramah. Baik, untuk peserta ceramah siapa aja terbuka? Untuk lomba peserta ceramah ada Sopana Mira, Lia Dwi Yuliani, Cucu Nurul Prada, Hidayat, dan Dewi Tahudin. Untuk para peserta lomba dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman, pernahkah kalian berhenti sejenak untuk merasakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Contohnya seperti nikmat ketika kita bangun tidur masih bisa melihat cahaya matahari. Itu nikmat. Ketika pagi-pagi kita masih bisa mencium aroma kopi, itu nikmat. Dan ketika kita pagi-pagi masih bisa tersenyum, itu juga nikmat. Tapi terkadang kita masih suka lupa atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, pasti akan ditambahkan nikmatnya berkali-kali lipat. Tapi jika kalian kufur, sesungguhnya azab sangatlah pedih. Teman-teman sekalian, bersyukur itu bukan hanya dalam lisan, tetapi juga dalam hati. Bersyukur itu bukan hanya mengucapkan dengan Alhamdulillah lalu selesai. Bersyukur itu harus terasa di hati, terlihat di lisan, dan terlihat dalam perbuatan. Contohnya, kalau kita bersyukur punya waktu luang, gunakan waktu itu untuk hal-hal yang baik.
Kalau kita bersyukur masih diberi rezeki, jangan lupa untuk berbagi. Lalu jika kalian masih punya keluarga, jangan lupa bahagiakan mereka. Mari kita biasakan hati ini untuk bersyukur, karena bersyukur itu kebahagiaan. Maka kita punya segalanya, kita bahagia. Tapi karena kita bersyukur, maka segalanya terasa cukup. Mungkin dicukupkan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat iman dan nikmat Islam yang kita dapat bertemu di tempat ini. Salawat serta salam tercurahkan kepada kehadirat Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, saudara dan temannya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah mengenai pentingnya silaturahmi dalam kehidupan kita. Silaturahmi atau menjalin hubungan baik antara sesama manusia adalah salah satu ajaran mulia agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa silaturahmi bukan hanya manfaat bagi dunia, melainkan membawa keberkahan dari Allah seperti rezeki yang lancar dan umur yang berkah. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan dan jaga silaturahmi baik dengan keluarga, saudara maupun sesama umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dewan juri, yang saya hormati para panitia serta hadirin yang dirahmati Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebagai suri teladan sepanjang zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa waktu berjalan begitu cepat? Rasanya baru kemarin kita bangun pagi, tahu-tahu sudah malam. Baru saja masuk tahun baru, kini sudah hampir pertengahan tahun. Betul? Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh serta orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Quran Surah Al-Asr ayat 1-3. Ayat tersebut sangat pendek, tapi isinya luar biasa. Allah bersumpah demi waktu, itu artinya waktu adalah hal yang sangat penting. Rasulullah SAW juga bersabda, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, mudamu sebelum tuamu, dan kayamu sebelum miskinmu. Hadis riwayat Al-Hakim. Saudaraku, waktu adalah amanah dari Allah. Ia tidak
bisa ditambah? Tidak bisa diputar ulang. Maka mari kita jaga waktu kita, gunakan untuk hal yang bermanfaat, bekerja, belajar, membantu orang lain, serta membantu orang lain dan beribadah. Banyak dari kita yang menunda-nunda kebaikan. Nanti saja, besok saja, kalau sudah tua baru tobat. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang memanfaatkan waktu dan kita termasuk ke dalam orang yang merugi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada kegiatan hari ini. Salawat beserta salam, marilah kita juga limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang arif dan bijaksana yang saya hormati, para panitia kegiatan lomba yang saya hormati, dan tak lupa teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah ceramah dengan judul pentingnya menuntut ilmu. Tak bisa kita pungkiri bahwa kita tidak bisa hidup tanpa ilmu. Oleh sebab itu, Islam memerintahkan kepada kita untuk selalu menuntut ilmu, baik ilmu ukhrawi maupun ilmu duniawi, dan tidak ada alasan untuk kita tidak menuntut ilmu. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'alal kulli muslimin," yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin yang dirahmati, dengan ilmu kita bisa menjadi makhluk yang terbaik di antara seluruh makhluk Allah. Namun jika kita tidak berilmu, maka kita akan bodoh, tidak tahu apa-apa di dalam dunia ini, dan pada akhirnya kita akan menjadi makhluk yang paling rendah, sebagaimana yang Allah katakan dalam surat At-Tin ayat 5, asfala safilin, keadaan yang paling rendah. Dan tentu kita semua tidak ingin menjadi makhluk yang paling rendah. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Dalam firman-Nya dalam surat Al-Mujahadah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan orang berilmu beberapa derajat. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa untuk selalu menuntut ilmu, karena dengan ilmu lah kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan, selagi kita masih hidup, marilah kita senantiasa menuntut ilmu tanpa rasa lelah, karena ilmu itu sangat penting di dalam kehidupan. Kita tidak bisa menjadi insan yang baik tanpa ilmu pengetahuan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala qalaman lil kitabah wal kitabah lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifat wal ma'rifat lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Yang pertama, marilah kita menyatakan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis dikatakan, jika anak Adam mati, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatun jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doanya anak soleh. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah sedekah yang tidak akan pernah terputus-putus. Jika anak Adam mati kemudian meninggalkan sedekah, maka tidak akan terputus pula amalnya sampai ia meninggal pun. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Jika anak Adam mati kemudian meninggalkan ilmu yang bermanfaat dan diamalkan oleh orang-orang yang masih hidup, maka amalnya akan terus mengalir walaupun ia sudah mati. Yang ketiga, doa anak soleh. Doa anak soleh adalah doa yang dimana orang tua terus doakan oleh anak-anak tersebut. Jika orang tua meninggal, maka anak-anak akan terus mendoakannya sampai yang meninggal pun doa itu akan terus mengalir dan menjadi amal soleh kepadanya. Mungkin itu bisa sampaikan. Undur maqala wala tandur manqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk para peserta. Sekarang kita masuk ke lomba yang dijamin bikin ketawa, yaitu lomba stand up comedy. Buat yang nyantuk, siap-siap ketawa ngakak ya. Untuk peserta siap ada nih Pak. Nah, untuk pesertanya itu ada Najwa Ayu Putri, Septia Mutiara Mahmuda, Muhammad Tanzil Sheha, Ahmad Jani, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan ya, nama saya Najwa Ayu Putri. Di sini saya bukan mau ceramah ya, tapi mau ngelawak dikit, semoga nggak garing ya. Jadi saya berdiri di sini tuh mau stand up comedy tentang kebiasaan orang Indonesia gitu di sehari-harinya. Apa tuh? Jadi gini ya, saya tuh suka banget ngamatin kebiasaan orang Indonesia dan ternyata lucu-lucu gitu. Emang ya? Ya, misalnya orang Indonesia tuh kalau jatuh bukannya ditolongin duluan gitu, malah diketawain dulu gitu. Siapa di sini yang suka gitu? Aku. Oh iya sih saya. Jadi saya tuh pernah jatuh di depan warung gitu. Terus yang punya warungnya itu bukannya malah nolongin gitu. Dia tuh malah bilang gini, kan saya tuh jatuh ya. Terus dia tuh tertawa dulu gitu, hahaha. Terus dia itu bantuin aku gitu ya. Terus dia tuh ngasih gorengan, itu dia bantuin atau promosi gitu ya kan? Itu yang kasihan sih lihat wajahnya. Iya sih emang gitu ya. Terus orang Indonesia itu paling jago bilang OTW. Padahal OTW itu maknanya baru bangun. Ya kan di sini siapa yang suka itu? Ya tuh kan, saya tuh sering banget gitu ya nanya ke temen, hey lu udah jalan loh? Kata dia tuh yang di chat tuh, gue OTW. Terus pas udah saya di tempat kumpulan gitu, kok dia nggak ada gitu, tapi dia bilang OTW. Terus dia tuh tadi bilang OTW, dia tuh di jalan
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sofian Madara Mahmuda. Jadi gini ya teman-teman, akhir-akhir ini tuh aku suka merhatiin orang pasaran ya. Terus setelah dipikir juga, pacaran tuh gak diajarin gak sih di sekolah? Enggak dong. Paling ada pelajaran matematika. Itu juga ngajarin logika. Sedangkan pacaran ngajarin trauma. Tapi serius ya, kalau di sekolah ada pelajaran pacaran 101% aku yakin. Isinya itu cuma satu kalimat, jangan terlalu sayang, nanti sakit. Paling nanti juga kalau ujian akhirnya disuruh ngumpul. Terus tuh ya, perbedaan cowok overthinking sama cewek overthinking kayak gini. Misal, kalau cowok nih overthinking, oh ceweknya lama ya balasannya, paling dia lagi sibuk kerjaan. Kalau cewek nih overthinking, cowoknya bales lama masih mikir gini, dia bosan ya sama aku, dia udah ketemu yang lebih lucu dari aku ya, mungkin dia mau putus. Terus nih ya, ujian paling susah dalam pacaran adalah jawab pertanyaan kamu sayang aku nggak? Udah, dia kan dia tanya ke pacarnya, kamu sayang aku nggak? Terus saya jawab sayang belum. Terus saya jawab lagi, seberapa sayang? Banget kata soalnya deh. Terus saya jawab lagi, bangetnya seberapa? Itu cewek sayang atau mau ngitung sekali gempa? Iya dari saya semuanya, semoga hidup kalian gak kehalang ya. Saya sinyal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini sebagai mahasiswa. Itu artinya saya hidup dari instan dan wifi gratis. Jadi mahasiswa itu unik bro. Terkadang kita rela kelaparan demi sebuah gaya hidup yang lumayan gitu. Contohnya, di suatu hari ada teman saya meninggal karena habis nongkrong. Nah iya kamu kok bisa? Ya karena itu dia lebih mementingkan gaya. Singkat cerita, saya kemarin membeli bubur, lalu saya ditawarin kata tukang buburnya, katanya buburnya mau diaduk atau tidak? Tidak. Jadi makan? Tidak. Langsung dimakan. Ibunya. Jadi makan? Jadi beli? Makan. Jadi beli? Saya itu kalau sholat suka diketawain sama anak-anak. Jawab ya. Karena saya dikira brand ambassador sebuah sarung. Gajah duduk. Dia duluan ya. Jadi catatan dua ya. Kita kembali lagi ke dalam mahasiswa. Skripsi itu ibaratnya mantan. Apa tuh? Tidak penting tetapi susah untuk dilupakan. Dosen itu ibaratnya sebuah wifi. Kenapa tuh? Karena kadang ada, kadang tidak. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf tidak lucu. Baik teman-teman, apa kabar baik semuanya? Baik ya teman-teman. Oke, saya Ahmad Yani teman-teman. Jadi sebenarnya di sini saya nggak harus
ngejelasin apa-apa gitu. Soalnya hidup saya aja udah lucu teman-teman. Dari masalah dosen, kampus dan lain-lain teman-teman. Baru kemarin gitu, baru kemarin ada hal yang cukup menurut saya sangat-sangat membanggakan gitu ya teman-teman. Dosen itu, kenapa dosen tiba-tiba mendadak banget malam hari ini sekarang sama dosen biasa mau bahas soal PBS disuruh paginya langsung jam 7 pagi disuruh ke kampus. Itu pun saya tidak ingat ke kampus dulu. Tiba-tiba kan udah disampaikan kampus nih, nggak jadi. Tahunya rusak katanya, bah kayak emang. Itu sering terjadi teman-teman. Nggak harus tentang soal hal lucu bahwa itu harus dijadikan komedi, tapi sepertinya itu hal lucu itu bisa kalian temukan teman-teman di sekitar kalian. Saya nggak terlalu bisa membuat semua orang tertawa karena hal lucu akan kalian dapatkan di sekitar kalian. Itulah teman-teman, saya nggak mau banyak lagi happy. Ini bukan soal stand up comedy, tapi ini soal di mana hal lucu itu ditemukan teman-teman. Baiklah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya Ahmad Yani, pamit undur diri. Halo semuanya. Hai. Apa kabar? Baik. Semoga sehat ya. Iya. Walau kadang dompet gak ikut sehat. Aku tuh suka banget ngamatin hal-hal kecil yang sering kita anggap remeh, padahal itu yang paling sering bikin kesel. Apa tuh? Misalnya di toilet umum, kenapa ya selalu tinggal satu lembar? Tahu. Dan itu nempel harus ditarik pelan-pelan. Deg-degan kayak main Jenga. Kalau robek ya udah nasib, mending keluar toilet dari daun pisang. Ini jangan berubah. Terus nih ya, kenapa pas aku nunggu gojek jalanan sepi, tapi pas aku nyebrang tiba-tiba ada 18 motor dari dua arah. Kecepatan cahaya, aku jadi kayak karakter utama di game Cross Road. Bedanya kalau gagal nggak direspon. Satu lagi yang bikin aku mikir keras, tukang parkir yang muncul pada pas mau jalan. Nah, jadi aku pas parkir ya, pelan-pelan kayak mau naruh barang motor. Yaitu si tukang parkirnya itu kayak muncul tiba-tiba dari balik tiang. Kayak ayo Neng. Mending dia parkir mobil yang kayak kasih uang. Selanjutnya, pernah gak sih buka kulkas berkali-kali padahal udah tahu isinya? Itu pernah. Itu aja gitu, kayak air putih, sama kecap. Tetap aja dibuka gitu, kayak berharap semesta kasih diskon magis. Diskon kan tuh. Terus remote TV itu kayak makhluk gaib, hilang dulu gitu. TV nggak pindah, meja nggak berubah, tapi remote-nya bisa hilang.
sampai ke kolong kulkas karena aku nyari remote TV hampir 30 menit. Ternyata dia lagi rebahan di kulkas. Entah dia yang capek atau aku yang disuruh introspeksi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk para peserta. Dan terakhir, kita akan mendengarkan cerita seru dan penuh imajinasi dari para peserta lomba mendongeng. Untuk nama pesertanya siapa aja nih Kak Pipa? Nih ada Hani Rahmayuni, Marsa Ilma, Ella Sridayanti, Nadia Yunia Putri, Nadila Wijayani Putri, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada para dewan juri dan yang terhormat kepada panitia semuanya. Lanjut saja, di sini saya Hani Rahmayuni akan menceritakan sebuah dongeng dengan judul Timun Mas. Pada suatu hari, hiduplah sepasang suami istri yang menunggu untuk diberi keturunan. Tetapi mereka sudah bertahun-tahun menunggu tidak dapat diberi keturunan. Dalam keputusannya itu, mereka memohon kepada raksasa yang tinggal di hutan. Raksasa itu bersedia untuk memberi dengan bantuan dengan syarat bahwa mereka harus menyerahkan anak tersebut pada usia 17 tahun. Sang istri kemudian diberi sebuah biji mentimun oleh raksasa. Ia pun menanam biji itu dengan merawatnya dengan baik. Tak lama kemudian tumbuhlah sebuah timun yang sangat besar dan indah. Ketika timun itu dipetik dan dibuka, di dalamnya terdapat seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Pasangan tersebut sangat amat bahagia dan memberi nama bayi itu Timun Mas. Tahun demi tahun, Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan baik, cantik. Namun orang tuanya tidak pernah lupa akan janji mereka kepada raksasa. Ketika Timun Mas usia 17 tahun, raksasa datang untuk menagih janjinya. Pasangan suami istri itu sangat sedih, tetapi mereka tidak pernah melupakan akan janji mereka. Dengan kecerdikan dan kasih sayang mereka terhadap putrinya, mereka memberikan Timun Mas sebuah kantong yang berisi biji mentimun, garam, jarum, dan terasi. Mereka menginstruksikan Timun Mas untuk menggunakan benda-benda tersebut ketika raksasa akan mencoba menangkapnya. Ketika raksasa itu datang untuk menjemputnya, raksasa itu mengejarnya. Timun Mas berlari ke hutan dan raksasa itu mengejarnya dengan marah. Dalam pelariannya, Timun Mas mulai menggunakan benda-benda yang diberikan oleh ibunya. Yang pertama, ia menaburkan biji mentimun yang segera tumbuh menjadi tanaman mentimun besar yang menjalar dan menghambat raksasa. Namun, raksasa itu berhasil melewati rintangan tersebut. Dan yang kedua, Timun Mas menaburkan jarum yang berubah menjadi hutan bambu yang sangat tajam. Raksasa terluka, tetapi ia tetap melanjutkan pengejarannya. Timun Mas kemudian menaburkan garam yang seketika berubah menjadi lautan luas. Raksasa kesulitan untuk berenang, tetapi dengan usaha kerasnya ia terus mengejarnya. Dan akhirnya Timun Mas pun menaburkan terasi yang terakhir yang ada di kantongnya.
Seketika, terasi tersebut menjadi tanah lumpur yang panas. Tanah lumpur tersebut menyedot raksasa sampai raksasa terperangkap dalam lumpur dan tidak bisa bergerak. Ia pun akhirnya tenggelam dan hilang dari permukaan. Timur Mas pun berhasil dan selamat. Ia pun kembali ke rumah dengan selamat. Orang tuanya pun sangat bahagia melihat putrinya kembali dengan aman, sehat dan selamat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mas Alima. Di sini saya akan membawakan dongeng yang berjudul Malin Kundang. Pada suatu waktu di desa nelayan yang terdapat di Sumatera Barat, hiduplah seorang janda dan anaknya yang bernama Malin Kundang. Sejak kecil Malin Kundang sering membantu ibunya bekerja keras demi menghidupi kebutuhan yang siap berkecukupan. Suatu hari, Malin Kundang memutuskan untuk merantau ke kota besar. Itu pun untuk memperbaiki nasib mereka yang sangat pas-pasan. Dengan berat hati, ibundanya merelakan anaknya pergi dan berdoa semoga Malin Kundang itu berhasil. Berbulan-bulan lalu, bahkan bertahun-tahun, tapi Malin Kundang belum juga memberikan kabar kepada ibunya. Hingga suatu hari datanglah kapal belayar kepada desa tersebut. Kapal belayar yang sangat megah. Tak lama kemudian pulanglah seorang pemuda yang sangat tampan dan juga istrinya yang sangat cantik jelita. Sang ibu melihatnya langsung berlari dan menghampiri lalu memanggil, "Malin anakku, akhirnya kau pulang, ibu." Namun Malin Kundang berpura-pura tidak mengenali ibunya. Ia merasa malu memiliki ibu seperti ibunya tersebut. Malin Kundang akhirnya berkata, "Pergi, aku tidak punya ibu yang miskin dan tua sepertimu." Sang ibu sangat sakit hati sehingga dia tanpa sadar berdoa kepada Tuhan. "Ya Tuhanku, apabila benar dia ibuku, apabila benar dia anakku, kutuklah dia menjadi batu." Lalu kemudian badai pun datang. Lalu sampai petir-petir yang sangat dahsyat di desa tersebut. Petir tersebut pun menyambar kepada Malin Kundang dan lama Malin Kundang pun berubah menjadi batu. Pesan-pesan dari dongeng ini ialah alangkah pentingnya kita berbakti kepada orang tua dan jangan melupakan perjuangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Silianti. Di sini saya akan membacakan dongeng yang berjudul Gajah dan Semut. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah seekor gajah yang besar dan kuat. Gajah itu sangat sombong karena badannya yang besar dan kekuatannya yang luar biasa. Ia merasa dirinya penguasa hutan dan sering kali mengganggu hewan-hewan yang lebih kecil darinya. Suatu hari ketika ia sedang berjalan-jalan di hutan, ia melihat seekor semut yang sedang sibuk membawa makanan untuk keluarganya. Ia tertawa keras melihat semut yang begitu kecil. "Hei semut kecil, apa yang bisa kau lakukan dengan tubuh sekecil itu?" ejek gajah dengan menginjak-injak tanah di dekat semut, membuat semut hampir terjatuh. Semut kecil itu tetap tenang dan tidak menanggapi ejekan gajah. Namun di dalam hati semut itu merasa kesal karena gajah yang sombong dan suka mengganggu. Beberapa hari kemudian, gajah kembali berjalan-jalan di hutan. Lalu kali ini dia melihat sekumpulan semut yang sedang berjalan bersama membawa makanan.
Lalu gajah itu merasa bosan dan dia memutuskan untuk menggertak mereka. Ia mulai menginjak-injak tanah dan menggoyang-goyangkan belalainya untuk menakut-nakuti para semut. Semut-semut berlarian ketakutan, tetapi ada satu semut yang berani. Ia berkata kepada teman-temannya, "Kita tidak boleh membiarkan gajah tetap mengganggu kita. Kita harus memberinya pelajaran." Para semut pun setuju dengan si semut pemberani itu. Keesokan harinya, ketika gajah sedang tidur siang di bawah pohon besar, semut pemberani itu dengan hati-hati mendekat dan menaiki belalai gajah. Ia kemudian masuk ke dalam belalai gajah dan mulai menggigit bagian dalam belalai tersebut. Gajah terbangun dengan rasa sakit yang luar biasa di belalainya. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya untuk mengeluarkan semut dari belalainya, tetapi semut semakin kuat menggigit belalai gajah tersebut. Gajah berteriak kesakitan dan memohon kepada semut, "Tolong semut kecil, keluarlah dari belalaiku. Aku berjanji tidak akan mengganggu kalian lagi." Semut yang mendengar permohonan gajah akhirnya keluar dari belalai gajah tersebut. Gajah merasa lega dan berterima kasih kepada semut dan meminta maaf atas perbuatannya yang suka mengganggu para semut. Ia menyadari bahwa meskipun kecil, semut memiliki kekuatan yang luar biasa dan harus dihormati seperti hewan-hewan lainnya. Nah, pesan moral dari cerita ini, kita belajar bahwa kita tidak boleh meremehkan kekuatan orang lain, tidak peduli seberapa kecil dan seberapa besar hewan tersebut. Setiap makhluk besar ataupun kecil memiliki peran penting dan harus dihormati. Kesombongan itu hanya akan membawa kerugian pada diri sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Putri. Di sini saya akan mendongeng berikut tentang kancil dan petani. Kisahnya bermula ketika sang kancil yang sedang kelaparan lalu menemukan ladang milik petani dan mulai menyantap makanan atau mentimun yang ada di ladang. Si kancil yang terus melakukan aksi tersebut berulang kali membuat petani merasa jengkel. Pada akhirnya petani pun memasang jebakan berbentuk orang-orangan sawah yang dilumuri dengan getah nangka untuk menangkapnya. "Rupanya kamu yang telah memakan hasil jerih payahku," kata petani ketika berhasil jebakannya menangkap si kancil. Sebagai hukuman, kemudian petani meminta si kancil membantunya untuk membereskan ladang serta menanam ulang bibit mentimun. Menyadari akan kesalahannya, si kancil bertekad untuk bekerja lebih giat agar petani mau memaafkannya. Tibalah hari terakhir hukuman bagi si kancil setelah seminggu si kancil bekerja di ladang. "Terima kasih karena sudah bekerja dengan rajin kancil. Ingat, kamu jangan mencoba lagi. Lebih baik kamu berusaha dengan hasil kerja kamu sendiri," kata petani menasihatinya. Kemudian petani memberi si kancil bekal berupa sekarung mentimun sebelum si kancil kembali ke hutan. Si kancil yang sudah belajar dari kesalahannya pun memutuskan untuk membuat kebun mentimun sendiri dari bekal yang diberikan oleh petani. Pesan moral dari dongeng ini,
kita ingin membutuhkan sesuatu, maka kita harus berusaha terlebih dahulu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Widya Putri. Di sini saya akan membawakan dongeng yang berjudul Batu di Tepi Danau Laut Tawar. Hiduplah sepasang suami istri dan anak perempuan yang cantik jelita di negeri Aceh. Selain cantik, ia juga rajin dan sangat menyayangi keluarganya. Seorang pria tampan datang ingin meminang si gadis itu. Ia berasal dari keluarga yang terhormat dan kaya raya di negeri seberang. Si gadis itu pun menerima pinangan istri muda karena telah diberikan restu oleh keluarganya. Pesta pernikahan pun dilangsungkan dengan amat meriah. Setelah beberapa hari, si pemuda itu pun hendak pulang ke kampung halamannya sembari ia mengajak sang istri. Hati sang istri amat berat karena harus meninggalkan keluarga dan desanya. Namun, ia harus mengikuti ajakan dari suami sebagai tanda bakti dan kesetiaannya kepada sang suami. Anakku, tinggallah di negeri suamimu, pesan sang ayah. Ingatlah, selama dalam perjalanan jangan menoleh ke belakang. Jika melakukannya, kau akan berubah menjadi ragu. Si gadis dan suaminya pun meninggalkan desa. Mereka memulai perjalanan jauh menuju negeri di seberang lautan, hingga tibalah mereka di Danau Laut Tawar. Mereka menaiki sebuah sampan dan menyeberangi danau itu. Saat sampan mengarungi danau itu, si gadis mendengar suara ibunya. Suara itu terus memanggil-manggil namanya hingga berlangsung sangat lama. Akhirnya, si gadis itu pun memilih untuk menoleh ke belakang dan petaka itu pun terjadi seketika. Sesaat setelah si gadis itu menolehkan badannya ke belakang, tubuh si gadis itu pun berubah menjadi batu. Betapa sedihnya hati sang suami. Karena terlalu cinta, suaminya selalu ingin bersama istrinya. Ia lantas memohon kepada Tuhan agar dirinya berubah menjadi batu. Selesai memohon, tubuh si pemuda itu pun berubah menjadi batu, dan sepasang batu itu berada di tepi Danau Laut Tawar. Untuk pesan moralnya, kita harus mematuhi nasihat kedua orang tua kita dan hendaknya kita tidak mengingkari janji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk semuanya peserta sangat luar biasa. Terima kasih buat semua peserta, panitia, dan tentunya semua penonton yang sudah meramaikan acara pada hari ini. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Dan jangan lupa terus semangat berkarya dan menunjukkan bakat kalian. Saya Nita Iman Amalia dan saya Alia Muslim Saputri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Sipa yang sudah memberikan gambaran langsung dari lokasi lomba. Tuh, benar-benar acara yang penuh semangat dan juga bakat luar biasa dari mahasiswa baru kita. Ya. Nah, Sobat Disertasia, itulah rangkaian acara penerimaan mahasiswa baru jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Angkatan 2024 yang penuh inspirasi dan kebersamaan. Sampai jumpa di acara berikutnya dan jangan lupa untuk terus semangat belajar dan berkarya. Selamat sore dan salam Disertasia.